Selamat malam, haleluya. Saya bersyukur kepada Allah untuk puji-pujian yang kita miliki dan waktu doa kita. Kita akan melanjutkan topik pelajaran dari buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan. Dan hari ini judulnya adalah Persiapan untuk Langkah yang Baru. Yohanes pasal 13, 4-5. Berdasarkan Exodus pasal 3, di mana Musa bertemu dengan Allah di semak yang terbakar dan Allah menyuruh dia melepaskan sandalnya. Jadi di buku diberikan judul kenapa Allah menyuruh Musa untuk melepaskan sandalnya. Mari kita baca bacaan hari ini Yohanes pasal 13 ayat 4-5. Mari kita baca bersama-sama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basin dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kaki yang terikat pada pinggangnya itu. Ini adalah firman Allah. Allah berencana untuk mengeluarkan Israel dari Mesir dimulai dengan mempersiapkan dan memanggil Musa dan mempercayakannya dengan misi Exodus. Dalam setiap zaman, Allah memanggil, memelihara, dan mempersiapkan pekerja-pekerjanya sebelum ia menggenapi kehendaknya. Dan saya percaya kalau Allah telah memanggil kamu, Allah sedang memelihara kamu, dan Allah mempersiapkan kamu untuk pekerjaannya. Jadi sekarang, banyak orang Kristen dan banyak dari kita memiliki iman yang memandang ke depan. Kita selalu siap. Dan kapan penggenapannya terjadi, itu adalah pertanyaannya. Kita selalu menunggu pada akhir zaman. Tapi kapan akhir zaman itu terjadi? Kita selalu menunggu hari di mana saya akan bertobat. Kapan saya benar-benar bisa bertobat? Kita menunggu pada hari saya benar-benar bisa berubah. Kapan saya bisa berubah? Pada zaman akhir di gereja, Allah memanggil dan memelihara, mempersiapkan 7 gereja rohania yang kita lihat di kitab Wahyu. Dan memberi misi dan memproklamasikan firman Allah sebagai misi. Jadi saya bertanya, untuk kamu, apakah ini masa depan atau masa sekarang? Dan bagaimana? Apa yang membuat perbedaan itu? Apa kamu hidup di masa sekarang iman kamu, atau kamu memandang ke depan untuk kehidupan iman kamu? Saya percaya Gereja Sion adalah gereja yang Allah telah panggil, Allah pelihara, dan Allah persiapkan. Dan saya berdoa, saat kita menutup tahun 2025, kita mempersiapkan AGM, dan akhir tahun itu ada di ujung jalan, dan kita mempersiapkan tahun 2026. Dan saya berdoa, 2026 itu akan menjadi masa sekarang. Kamu mengerti kan artinya? Semua hal yang kita sedang persiapkan, semua hal yang telah kita doakan, semoga semua ini menjadi nyata di tahun 2026. Semoga kita bisa mempersiapkan. Semoga kita bisa bertobat sehingga tahun 2026 kita bisa memulai menerima berkat itu. Kita bisa merasakan dunia rohania kerajaan Allah dalam hidup kita. Ketika Allah memanggil Musa dan beri misi, perintah pertama yang diberikan kepadanya adalah menanggalkan kasutnya. Keluaran pasal 3 ayat 4-5, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman,
Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Itu adalah fondasi dari tempat kudus Allah. Jadi yang pertama, mengapa Allah memerintahkan Musa menanggalkan kasutnya? Pertama, karena Allah sendiri hadir di tempat itu. Allah menyatakan bahwa tempat itulah tanah kudus dan memberikan Musa untuk tidak mendekat, sebab kehadiran ilahinya ada di sana. Dimanapun Allah berada, itu menjadi bait suci, menjadi gerbang kerajaan Allah. Dan tempat itu menjadi gerbang bait suci Yeskiel dan kota kudus Yerusalem baru. Jadi, kelihatannya ia masuk ke tempat ini dan berdiri di depan semak yang terbakar itu. Tapi Allah berkata, dimanapun kamu berada, itu adalah tanah yang kudus. Jadi kamu mungkin tidak berniat, tapi kamu ada di sini, di Gereja Sion. Saya berdoa, tempat ini adalah tempat yang kudus, dan Allah menyuruh kita untuk melepaskan sendalnya. Dan di tempat itu, Allah berkata, itu adalah gerbang kerajaan Allah. Kamu berada di tanah gerbang kerajaan Allah. Mari kita berdoa setiap kali kita datang ke gereja, semoga Gereja Sion menjadi tempat itu. Dan saat kita masuk melalui ke dalam tempat itu, ke dalam pintu gerbang utama itu, mari kita berdoa, bantu kami untuk bisa masuk ke dalam surga kerajaan-Mu. Jadi siapapun yang merasakan keberadaan Allah di sini telah menerima berkat untuk masuk dan keluar dalam perlindungan Allah. Dan mari kita berdoa kalau rumahmu itu bisa menjadi gerbang kerajaan Allah. Mazmur 121 ayat 78. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kamu melihat film Narnia, itu kelihatannya sebuah lemari yang kecil di rumah dan anak-anak itu hanya main petak umpet di sana. Dan mereka menemukannya di sana. Saya tidak akan kasih tahu kamu kalau kamu belum baca, tapi saya rekomendasikan kamu untuk baca bukunya dan bukan menonton. Kamu mungkin bisa baca dalam 1 hari atau 1 minggu. Itu memperkenalkan kepada kita jalan menuju kerajaan Allah itu adalah pintu yang kecil, tapi kamu masuk dan itu adalah dunia yang berbeda. Kita harus menemukan pintu itu. Saya tidak menyuruh kamu untuk berhalusinasi atau tidak nyata. Tapi kita harus mencari pintu itu di Gereja Sion. Saat kita menerima firman itu, kita bisa masuk ke dalam dunia itu. Dan itu adalah dunia yang nyata. Yang kedua, Allah menyuruh Musa untuk melepaskan kasutnya karena Allah menginginkan Musa untuk menghadapi dosa dalam diri dia. Kasut adalah benda yang paling sering terkena debu dan kotoran. Itu melambangkan seluruh tindakan hidup seseorang. Bagaimana Musa telah berjalan dan hidup sejak masa lalunya sampai saat itu. Dan sebelum kita masuk ke dalam tahun 2026, sebelum kita memiliki AGM untuk mempersiapkan untuk tahun depan, mari kita bisa melepaskan kasut masa lalu kita. Kalau kita bukan pendeta yang baik atau penetua yang baik atau diaken yang setia atau pemimpin atau guru, semoga kita tidak membawa sandal yang sama ke dalam tahun 2026.
Kalau kita tidak setia, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melepaskan sendal kita. Kalau kamu ragu-ragu dalam iman kita, kita harus lepaskan kasut itu. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang memiliki standar yang ganda, kita juga harus melepaskan kasut itu. Allah menyuruh Musa, sampai saat ini kamu memiliki naik turun, baik dan buruk. Saya ingin kamu melepaskan sendal itu. Mulai yang baru. Allah memerintahkan Musa untuk melepaskan kasutnya, supaya Musa bisa merefleksikan dirinya bagaimana ia menjalankan hidupnya sampai sekarang. Dan sekarang Musa telah bertemu dengan Allah pada semak yang terbakar dan menerima misi yang baru. Dan Allah menyuruh Musa, kamu memulai hal yang baru. Keluarkan, lepaskan sendalmu, dan sekarang kamu mengambil langkah yang baru menuju hidup yang baru. Kamu memulai langkah baru dengan kaki yang baru. Itu adalah panggilan untuk melepaskan diri yang lama dan memakai diri yang baru untuk memperbarui roh kita dan dilahirkan lagi. Efesus pasal 4 ayat 22-24. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hari ini, pada saat kita menyelesaikan sermon kita dan berdoa, mari kita merefleksikan ke dalam masa lalu kita, tahun 2025 yang telah kita hidupi, yang telah kita dedikasikan dari awal kepada Allah, dan apa yang telah saya lakukan. Apakah saya akan pergi dengan sikap yang sama? Apakah saya akan pergi dengan tahun yang baru dengan dosa yang sama dan kebiasaan yang sama? Atau saya akan melepaskan sendal ini? Yang ketiga, karena itu menandakan bahwa Musa harus menjadi hamba Allah. Dalam masyarakat timur dekat kuno, hanya orang merdeka yang memakai kasut dan para budak berjalan tanpa alas kaki. Jadi Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya, menandakan bahwa ia akan dipakai sebagai hamba Allah. Lepaskan kasutmu karena kamu adalah hambaku. Memiliki sikap seperti itu dalam diri kita. Kita adalah hamba dari Allah yang dan kita tidak pantas untuk memakai kasut. Kita harus menemukan tempat kita sendiri. Dari saat itu, ingat, Musa tumbuh sebagai pangeran di Mesir. Allah membuat dia hidup di tengah padang gurun Median untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dan sekarang Allah menyuruh dia untuk melepaskan kasutnya. Itulah proses untuk turun dan turun dan turun dan turun. Tapi Musa menyadari ini di mana saya bertemu dengan Allah dan di mana saya bisa digunakan oleh Allah. Musa tidak hidup berdasarkan kehendaknya, tapi berdasarkan kehendak Allah sendiri. Kamu dan saya, jika sesuatu berjalan baik, kita mendapatkan pujian, dan kita memiliki tempat kita, title kita berubah. Kita menjadi bangga. Saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Kadang-kadang orang melihatnya. Kita menjadi arogan. Kita mulai berpikir, oh, karena saya melakukan ini, karena saya belajar begitu banyak, itu karena ini dan itu. Allah menurunkan kita dan berkata, temukan tempatmu, lepaskan kasutmu. Allah memerintahkan untuk melepaskan kasutnya. Menunjukkan bahwa hanya dengan melepaskan masa lalu dan bertobat, merendahkan diri kita kemana kita pergi,
hanya untuk mereka Allah akan membuka era yang baru, pekerjaan yang baru. Musa dengan sendalnya, ia menyelesaikan, ia menuju akhir hidupnya, tapi pada saat ia melepaskan kasutnya, Allah berkata, ini adalah awal. Saya akan mulai menggunakan kamu. Kamu dan saya mungkin berpikir kita terlalu tua atau kita telah melakukan pekerjaan Allah untuk 20 pekerjaan gereja 20-30 tahun lagi dan sekarang saatnya saya pensiun. Sekarang saatnya untuk melepaskannya ke generasi berikutnya. Tapi Allah berkata, enggak, lepaskan sandalmu dan ini hanyalah awal. Saya tahu mungkin kamu berpikir, oh jadi mungkin saya tidak harus melepaskan sandal saya. Saya tidak mau memulai, saya mau pensiun. Itu artinya Allah memberikan kamu kekuatan baru, kesehatan baru, tujuan dan kegunaan baru. Tidak mudah bagi kita untuk melepaskan masa lalu kita atau bertobat. Kita kadang-kadang lupa melakukan keburukan yang sama tanpa dengan kekuatan kita menemukan diri kita tidak maju menuju era yang baru. Kita ingin melihat hari transfigurasi atau kebangkitan, kita ingin melihat hari hidup kekal, tapi dengan melihat realitas kita hanya berkutat dengan masalah kita sendiri. Itu sebabnya kehidupan iman kita kadang-kadang tampaknya susah, merepotkan, dan Tuhan kita, Allah kita, Yahweh kita, ia tahu kelemahan kita dan mengerti ketidakkuatan kita. Jadi ia menyuruh kita melepaskan kasut kita karena kasut itu yang menarik kita ke belakang, menahan kita. Tuhan kita Yesus datang kepada kita dan datang kepada kita. Dan kita sangat keras kepala, kita tidak mau melepaskan sandal kita. Kita tidak tahu kapan kita harus mencuci kaki kita. Itu sebabnya Yesus datang dan membasuh kaki muridnya. Dia bukan hanya melepaskan sandal kita, tapi ia juga membasuh kaki kita. Jadi mari kita lihat Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya untuk melangkah ke era yang baru. Dan mari kita juga berdoa, Allah kita juga akan membasuh kaki kita sehingga kita bisa masuk ke dalam era yang baru. Dan itu akan menjadi final sebelum kita bisa mendapatkan hidup kekal. Yohanes pasal 13, 4-5, kita baca di bacaan hari ini. Yesus membasuh kaki-kaki muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Ia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu ingat kita memiliki perjamuan kudus dan kita membaca ayat yang sama ketika kita memiliki perjamuan kudus. Jadi ia bangkit dan membasuh kakinya dan Petrus merasa tidak layak berkata, oh enggak, kamu guru, kamu enggak bisa membasuh kaki saya. Dan Yesus berkata, kalau saya tidak membasuhnya sekarang, kamu tidak akan menjadi bagian dari saya. Ayat 7-8. Dan murid-murid ini, Yesus tahu dalam beberapa jam mereka akan kabur. Ini hanya beberapa jam sebelum penyaliban. Yesus tahu dengan kaki ini mereka akan lari dan meninggalkannya. Tapi Yesus tahu dengan kaki yang sama akan kembali dan kaki itu akan membawa Injil ke seluruh bangsa. Kamu dan saya mungkin melakukan kesalahan. Kita mungkin lemah.
Mungkin kita pengecut dalam iman kita. Kita harus membawa firman ini ke seluruh bagian dunia ini. Dan dalam bahasa Yunani asli di Yohanes pasal 13 4-5 ditulis dengan rangkaian kata kerja dan kata sambung dan kata itu dalam present historical, berbentuk present historical. Itu dalam bahasa Yunani itu adalah bentuk masa kini, tapi itu berkata tentang apa yang terjadi. Kadang-kadang kalau kamu membaca novel anak kecil atau cerita anak kecil, itu ditulis dalam masa sekarang kan. Itu terjadi sekarang. Tapi sebenarnya itu terjadi masa lalu. Tapi dalam Alkitab di masa lalu, karena jadi menulis ini dalam masa sekarang itu mengambil perhatian kita dalam bahasa Yunani asli. Dan apa yang dikatakan oleh suku kata ini? Ia bangkit, ia mengambil, ia bangkit, ia menanggalkan, ia mengambil, mengikatkan, menuangkan air, membasuh, dan menyeka dengan kain. Itu adalah 7 kata kerja. Setiap tindakan itu memiliki makna penebusan berdasarkan ahli. Bangun, ia bangkit dari tahta surga. Menanggalkan, ia menanggalkan jubah kemuliaannya. Ia mengambil, ia mengenakan tubuh manusia. Ia mengikatkan, ia mengambil posisi sebagai hamba dan masuki karya pekerjaan penebusan. Ia menurunkan dirinya. Ia merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Dan ia menuangkan air. Ia mencurahkan darahnya dan mencurahkan atas kita. Air dan roh. Ia membasuh, ia mengampuni dosa-dosa kita. Dan ia mulai menyeka dengan kain. Ia menyucikan dan membenarkan kita sepenuhnya. Dengan datang ke dunia ini dan menyerahkan hidupnya sebagai anak domba kurban di kayu salib, Yesus telah membasuh kaki kita dan mempersiapkan kita untuk memasuki era yang baru. Yesus berkata, kalau saya tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak memiliki bagian dalam diri saya. Kalau kamu dan saya tidak dibasuh oleh darahnya, kita tidak memiliki bagian di dalamnya. Tapi karena kita dibasuh dalam darah Yesus Kristus, kita bisa melihat ke era yang baru. Kita bisa melihat ke tahun 2026 dan lebih lagi. Ia membasuh kaki kita artinya ia meninggalkan kita racun dosa yang telah tersebar ke seluruh keberadaan kita, seperti ular tembaga yang ditinggalkan di padang gurun yang bisa menetralisir bisa ular yang telah menggigit orang Israel. Yohanes pasal 3 ayat 13-16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes pasal 12-32. Dan aku apabila aku ditinggal dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Sekarang kesimpulan, tempat di mana Musa berdiri bukan lagi tanah biasa yang ia bisa injak seperti sebelumnya. Saya benar-benar berdoa. Ada waktu rohani untuk setiap orang dari setiap kita. Di mana tanah di mana kita berdiri bukannya tanah biasa. Saat kita menemukan keberadaan Allah dan bertemu dengan Dia, tempat itu menjadi tempat yang baru. Itu yang kita doakan. Itu yang saya doakan. Bukan 31 Desember lalu tanggal 1 tahun berikutnya tahun 2026. Tapi secara rohani ya, semoga kita bisa datang ke tempat yang baru, waktu yang baru itu, dunia yang baru, era yang baru.
Dan itu terjadi ketika saya berdiri di tanah yang sama di mana Allah berada. Apa itu? Waktu, tempat, momen dalam hidup, semuanya itu berubah. Dan perubahan itu perlu terjadi supaya kita bisa memanggil diri kita sebagai orang Kristen sejati. Secara luar kelihatannya tidak ada yang berubah, tapi ketika Allah datang dan keberadaannya muncul, itu bukan lagi menjadi tempat duniawi, tapi tempat teritori Allah, tempat dunia surgawi. Jadi Musa datang tempat kudus, dan akhirnya dia datang disebut sebagai bait suci untuk setiap umat. Kita telah belajar tentang kekudusan, kita telah belajar tentang persembahan apa dan maksudnya apa. Dan semuanya itu adalah metode dan cara untuk kita bisa masuk ke dalam kekudusan Allah. Jadi sekarang, saat kamu masuk ke dalam kekudusan Allah, kamu kembali ke Taman Eden, ya kan? Itu yang Allah tekankan ketika berkata, kekudusan, keberadaanku, itu adalah Taman Eden. Jadi, saat kita masuk ke dalam Taman Eden, kamu itu apa? Kamu itu apa? Saat kamu kembali ke Taman Eden, kamu adalah makhluk hidup lagi. Itu adalah penebusan saat kita bisa menjadi makhluk hidup lagi. Dan kalau kita punya waktu, kita akan belajar tentang hal ini nanti. Jadi, saat Allah menyuruh Musa untuk melepaskan kasutnya, Allah sedang mempersiapkan dia untuk mengambil langkah pertama untuk menjadi makhluk yang hidup ke dalam Taman Eden yang rohani ya. Jadi langkah itu adalah langkah ke makhluk hidup Allah. Undangan Allah ke dalam kekudusan adalah kembali ke Taman Eden. Saat kita menjadi makhluk hidup seperti Adam, kita bisa masuk, dan pada saat kita memiliki makhluk hidup yang sejati, kita bisa bertemu dengan Allah secara tatap muka dan tidak mati. Undangan Allah kepada Musa di semakin terbakar itu adalah undangan untuk masuk ke dalam tempat kudusnya. Mari kita percaya kalau Allah sedang mengundang kita menuju tempat yang sama saat kita mempersiapkan masuk ke tahun 2026. Mari kita berdoa, Allah, tahun 2026 masuk ke dalam 2026 itu seperti masuk ke dalam Taman Eden. Semoga berkat itu datang kepada kami. Amin. Jadi, mari kita mempersiapkan untuk mengambil langkah pertama itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan kekudusan-Mu. Kami lemah, kami berdosa, dan kami tidak pantas. Tapi Bapa, Engkau telah memberikan kami hadiah ini. Engkau telah memberikan kami berkat ini. Dan kami berdoa dan berharap Engkau membasuh kami dengan dari dosa, kelemahan kami, penyakit kami, kegelapan yang mungkin kita miliki. Semoga kita bisa masuk ke dalam tempat itu, dan waktu di era baru rohani ya, penebusan rohani ya, Taman Eden rohani ya, bantu kami setiap anggota Gereja Sion untuk menjadi makhluk hidup yang sejati. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dengan rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.